Karena kalau Mazmur yang ada dalam Alkitab mungkin 150 Mazmur dengan ayat-ayat kebenaran itu sebenarnya tidak mudah dan tidak Mazmur. Tetapi saya akhir ini ya mungkin tidak hanya hal ini. Kedua 3 tahun yang terakhir menemukan bahwa Mazmur itu mempunyai nilai. Artinya semua ayat dan sebagainya tidak ada hal-hal yang kalimat yang mas atau hal tinggi dan itulah yang bisa menjadi kekayaan dari Mazmur. Maka marilah kita mulai dengan apa yang saya siapkan untuk surah yang kedua. Saya sendiri dalam keliling di Indonesia tidak mengetahui ini, tapi sebelum pandemi saya menemukan masalah-masalah itu dipakai oleh pemerintah untuk menyempurnakan buku Mazmur Tanggapan Lama. Dalam arti apa? Lain dalam buku Mazmur Tanggapan Lama itu berbeda dengan lain dalam buku Mazmur Anisa. Begitu kan? Dan kita terjadi di sini, ya. Nah, tidak salah sebetulnya. Tapi kalau ini secara resitatif ini lebih cocok kalau dibawakan di biara-biara yang tadi ngomongkan. Sekarang bagaimana dengan Mazmur Tanggapan? Sebetulnya dalam slide saya, di sesi saya akan tunjukkan bedanya antara Mazmur resitatif antifonal, tanggapan responsorial. Dalam saya ada sebetulnya, tapi oleh disuruh. Sekarang kita bantu Romo untuk memberikan contoh saja bagaimana membawakan Mazmur alternatif ini. Ini ada ritmisnya, teman-teman Bapak Ibu. Tapi kita tidak mati dengan ritmis. Tok, 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 tidak. Dalam membawakan ayatnya boleh kita bawa dengan sedikit mengayun, sedikit mendayu, agak ditarik untuk mendapatkan rasa, itu boleh. Maka mungkin dalam penjelasan Romo akan memberitahu nanti bahwa kalimat dalam kata pengantar buku Mazmur KWI ini kalimat satu nafas itu sebenarnya tidak tepat. Jadi jangan terintimidasi lagi dengan kata kalimat ini ya. Satu kalimat satu nafas abaikan saja. Karena kita akan sulit menemukan jiwa kalau begitu. Tapi dengan ritmis ini kita bisa membuat kalimat di mana saya harus mencuri nafas, di mana saya harus berhenti sejenak supaya jiwa Mazmur ini dapat. Kita sudah siap, Romo? Sudah siap? Ini hanya 2, 1. Indonesia Raya ini kesulitan menemukan jiwa karena yang tadi, maka PLN mencoba membantu dengan membuatkan cara ritmis. Dan kan saya tidak setiap hari aku hendak meluluhkan diri, kau kan tidak begitu, ya kan teman-teman? Bisa dengar kan? Jadi
nafas di sini. Mana tadi? Setiap hari aku hendak melumur. Boleh saja. Ya. Dan tidak tergesa-gesa akhirnya. Belum lagi ini kebetulan lagu masuk gaya Jawa. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Orang Jawa nyanyi gimana nih? Orang Jawa semua ini gimana nih? Orang Jawa nyanyi gimana nih? Apakah dia menyanyi Tuhan mencuri gitu? Enggak kan? Orang Jawa nyanyi sinden tidak Tuhan tidak kan? Nah, maka lagu-lagu ini kan dari demokrasi. Boleh silakan sambil ngomong berjalan saya mengisi ya, saya nggak kosong. Nah, lagu-lagu demokrasi itu kan punya gayanya masing-masing. Gaya orang Jawa bernyanyi itu tentu tidak cocok kalau dibawakan dengan gaya barat, vokal barat atau vokal barat orang Jawa. Nah, ini nyanyikan dengan gaya Jawa, cara sindennya. Sudah siap untuk melanjutkan? Ya, saya melanjutkan di sesi berikut. Mau melanjutkan dulu, gitu? Oke. Coba yang berikutnya. Oh, ini adalah yang sekarang ini teksnya dari kami lagi. Lebih baik bukan dari kami, jadi kita lihat yang sama dengan irama. Coba yang berikutnya. Secara ritmis seperti sekarang ini, gereja mengambil alih Mazmur ke dalam liturgi misa, antara lain sebagai tanggapan atau refleksi atas bacaan kitab suci, dan ini disebut responsorial sebagai jawaban ya, setiap ayat dijawab. Karena refleksi diulang sesudah 2 ayat dinyanyikan. Pembawaan ritmis hilang setelah teks kitab suci diterjemahkan dalam bahasa Latin dan dipakai sampai pertengahan abad ke-20. Itulah sayangnya bahwa kita dalam hal ini selama 20 abad. Monggo. Bacaan yang lebih tepat, bacaan keberapa Ibu? Pertama. Monggo langsung saja. Selanjutnya, makna pastoral Mazmur tanggapan. Ada yang masih ingat? Boleh tunjuk jari? Enggak ya? Ulangi pertanyaannya apa? Makna pastoral dari Mazmur tanggapan. Sebagai kalimat, boleh nggak? Sebagai kalimat respon sebagai Oke, terima kasih. Kalau menurut saya tadi penangkapan saya makna pastoralnya adalah karena kan sebelum kita masuk tanggapan ada baca kitab suci dulu. Nah, masuk tanggapan itu sebagai respon dari umat untuk lebih mendalami dari makna kitab suci. Mungkin aku benerin sedikit. Jadi makna pastoral yang tadi aku catat itu kalimat emas diulang, dihafal menjadi pegangan hidup kita. Oke, nggak apa-apa. Udah berani menjawab, bisa langsung menerima hadiah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak MC yang cantik-cantik ya di paroki ini ya. Ada kegiatan dapat pas gitu ya. Rajin-rajin lah kegiatan dapat pas. Ya, untuk menyemangati kita tentunya. Baik, teman-teman.
alternatif yang kami PNL coba buat sekarang dalam proses eksperimen, monggo kalau ada yang mau mencoba. Tapi kalau merasa bahwa masih ingin menggunakan yang lama, tidak apa, karena ini nyambung antara Mazmur yang lama dengan yang alternatif dibuat PNL itu masih nyambung. Hanya perbedaannya, Mazmur alternatif PNL kami buat ritmis. Tujuannya tadi sudah disampaikan supaya lebih mudah untuk penjiwaannya. Ya, nanti saya akan memberikan contoh juga kalau misalkan Bapak Ibu masih menggunakan masker yang lama, bagaimana supaya saya bisa membawakannya dengan penjiwaan itu. Kalau yang di alternatif kami sudah memberi bantuan dengan ritmis. Kalau saya merasa lebih mudah di bantuan ritmis itu. Tapi kalau masih mau merasa menggunakan yang lama juga masih silakan, monggo saya akan bantu bagaimana yang notnya masih resitatif tetapi bisa dibawakan dengan penjiwaan. Nanti saya akan bantu. Ya, sudah Mbak, ada saya cari. Tadi judulnya Paroki Penggolayan. Sudah dapat? Ya. Saya hanya akan menajamkan saja apa yang disampaikan Romo. Halaman berikut Mbak. Terus. Nah, Romo tadi sudah menyampaikan bahwa dalam Mazmur tanggapan itu kan kita menanggapi bacaan pertama, ya. Lalu mengajak umat untuk menyambut Tuhan dalam Injil dan memperindah ibadat dengan suara Anda yang hadir di sini dengan yang merdu dan indah, tentu saja. Berikutnya Mbak. Romo tadi juga sudah, saya yang nggak dimasuki dalam kuis ya. Nanti ya kuis berikut ya. Oke, siap-siap. Ada dua jenis Mazmur tanggapan yang kita tahu, antifonal dan responsorial. Antifonal itu yang mana? Romo juga tadi sudah menjelaskan. Saya tajamkan saja. Antifonal itu yang resitatif, yang seperti kita bawakan selama ini, itu sebetulnya nggak masuk antifonal. Yang gaya resitatif yang biasa dibawakan di biara. Tadi Romo juga sudah jelaskan. Jadi sebenarnya selama ini 20 tahun kita menyanyikan Mazmur yang orang biara sebetulnya. Apakah Anda suka orang biara? Nah, yang sebetulnya Mazmur tanggapan yang kita nyanyikan di dalam perayaan Ekaristi itu Mazmur respon, menanggapi. Maka gaya dan cara pembawaannya beda tentu. Ya, Romo sudah jelaskan. Untuk yang responsorial, gaya ritmis itu lebih yang antifonal, biarlah para biarawati yang membawakannya. Kita umat di gereja menggunakan yang gaya responsorial, ritmis. Kuis siap kuis ya. Oke. Siap. Masih banyak tuh hadir? Masih banyak. Nah, oke. Lanjut, Pak. Nah, dalam membawakan Mazmur tentu saja ada beberapa cara supaya ketika membawakan Mazmur itu message-nya, pesannya sampai kepada umat. Ya kan? Saya mau tanya dulu, pengalaman Bapak Ibu di gereja Penggolayan. Saya yakin semua punya suara bagus, suara emas, suara merdu. Ya aja, jangan malu-malu. Suara bagus dan indah tidak cukup untuk membawakan Mazmur. Tidak cukup. Penting, tapi tidak cukup. Masih banyak hal penting lainnya. Latihlah suara menjadi bagus dan indah, karena tidak terlepas dari teknik vokal. Bapak Ibu pasti sudah belajar banyak mengulik-ngulik di internet atau di buku bagaimana cara belajar membuat suara saya menjadi merdu, menjadi indah dan melatih teknik vokal. Iya kan? Ya, maka saya tidak perlu mengajari banyak lagi tentang hal ini. Kecuali Anda dan PNL, lalu saya ajarkan boleh. Bertanda PNL boleh. Lalu ada beberapa catatan untuk membuat suara Anda menjadi bening dan indah. Silakan, bisa dibaca dengan jelas? Bisa ya? Lanjut ke slide berikutnya. Bisa dibaca dengan jelas? Bisa. Aman ya? Sampai ke F aman. Semua sudah melakukan yang pasti. Sudah berlatih mengok-mengok di kamar masing-masing dengan teknik-teknik ini ya. Saya yakin Anda sudah melakukan. Nah, yang 32, poin 32, berusaha untuk berkomunikasi dengan umat. Apakah para pemazmur Penggolayan sudah melakukan ini? Atau sibuk sendiri? Yang terjadi sudah, cakep. Kalau sudah cakep, karena banyak sekali di beberapa gereja para
mimbar. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbaktilah untuk Allah, Raja semesta. Sudah, sibuk sendiri dia dengan bukunya. Dia lupa di depan sana ada umat yang harus dia bawa untuk menanggapi. Sibuk begini sendiri. Apakah di sini semoga tidak ya? Di sini tidak, aman. Semua dah minta komunikasi di sini. Maka perlu berkomunikasi dengan umat. Sikap tubuh. Ya. Maka ketika berdiri di mimbar, tadi aku udah katakan, para pemazmur harus tahu bahwa ini mazmur isinya pesannya gembira atau sedih atau merata. Ya, maka para pemazmur harus baca isi mazmur ini apa, mau disampaikan dengan cara apa. Nah, setelah tahu itu, ketika berada di depan mimbar, ya sikap tubuh, sapalah umat itu dengan melihat, tidak usah berlebihan juga, tidak usah berlebihan juga, tidak. Dengan mengangkat kepala, menyapa dengan tatapan mata yang halo, gitu, halo, gitu kan, mata kan kalau orang kosong kan kelihatan, ya enggak? Tapi kalau saya antusias mau menyapa umat dan mengajak mereka menanggapi sabda Allah, pasti bisa dibedakan. Sikap saya yang pertama adalah dengan berkomunikasi dengan umat. Satu. Lalu ketika menyanyikan mazmur pun jangan sibuk sendiri. Banyak saya lihat para pemazmur ketika menyanyikan ayat hanya fokus pada teks. Dia lupa tugas dia adalah mewartakan sabda. Sebetulnya sama dengan para rektor tugas pemazmur itu. Hanya pemazmur meletakkannya dengan notasi dan atas ayat itu. Kalau rektor kan tidak ada notasinya, dan dia menyanyikan itu saja bedanya. Maka sikapnya harus sama. Kadang-kadang melihat kepada umat sekali-sekali, lalu boleh melihat teks untuk mengingat syairnya. Tapi komunikasi itu penting. Ya. Lalu yang berikut adalah hindari sikap gelisah. Ya, mungkin karena kurang latihan, jadi apa ya? Kalau tidak siap, ya, tahulah sikap gelisah ya. Sehingga tidak fokus. Lalu hindari naluri show off. Nah, ini yang banyak terjadi, terutama kalau anak bapak ibu nih biasanya ya. Saya juga ibu, jadi saya tahu persis, paham betul apa yang mereka rasakan. Terutama orang tua ini nih, terhadap anaknya, anak mungkin atau show off. Mulai minggu depan coba perhatikan pemazmurnya. Ini orang mau show off atau mau betul-betul mewartakan sabda Allah. Ya, pemahaman, pengertian dan kesadaran seperti ini yang harus kita punya. Ya, hindari naluri ingin tahu. Mendidik anak-anak, ajarkan kepada mereka bahwa tugas kalian ini mewartakan sabda untuk tampil supaya diakui, supaya dinilai atau apapun. Itu akan berpengaruh kepada jiwa mazmur. Itu persoalannya. Bukan perkara bahwa tidak boleh pentas, boleh, tapi di saat di gereja ini, ya. Tetapi ini akan berpengaruh kepada cara pembawaan, penjiwaan, ya. Lalu berikutnya, satu lagi tadi apa Mbak ya? Balik lagi. Nah, jangan tergesa-gesa. Ciptakanlah ketenangan. Saya tidak tahu, saya yakin para pemazmur Pringgolayan sudah top membawakan mazmur. Jangan tergesa-gesa. Maksudnya, contoh, ketika masuk dari referen ke ayat, kan ada kecenderungan ya, saya kemudian tidak bisa banyak membuat gerakan mencurigakan seperti ini. Minta maaf. Banyak para pemazmur sering terjadi begini. Segala bangsa bertepuk tangan, berbangkitlah untuk Allah, Raja semesta, Tuhan adalah Raja, bla 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 bla. Masuk referen. Berbangkitlah untuk Allah, Raja semesta, gunung-gunung. Tidak ada waktu untuk sedikit relaksasi. Tidak ada waktu untuk
sedikit tenang. Karena dari referen langsung cus masuk ke ayat. Mulai hari ini bertobatlah saudara-saudara. Ketika referen beri waktu sedetik, 2 detik terlebih untuk organis, mengambil jreng nada awal baru masuk. Ya, tapi di sini sudah begitu? Sudah begitu? Oh sudah. Nanti kami akan memberikan contoh bersama Romo bagaimana yang saya maksud. Ketika referen masuk ke ayat jangan tergesa-gesa. Kasih waktu untuk organis, jreng baru masuk. Ya, oke, slide berikutnya. Bawakan nyanyian Mazmur sesuai dengan jenisnya. Nah, kita ini kaya dengan lagu-lagu apa? Inkulturasi. Pernah mendengar kata itu? Karena kita kaya dengan banyak budaya dari Sabang sampai Merauke. Maka di dalam buku Mazmur yang lama pun ada banyak masalah inkulturasi. Maka ditulis gaya Jawa, gaya Minahasa, gaya Batak dan lain-lain. Ya, membawakan Mazmur itu sama juga seperti lagu gereja yang lainnya. Perhatikan gayanya apa. Kalau memang gayanya gaya barat, lagu gaya tadi bakti puji syukur, di sini ada bakti puji syukur. Referen terakhir ini saya memberi waktu kepada Mbak Hesti untuk mengambil nada pertama sebagai penuntun bagi saya untuk masuk ke ayat. Tujuannya satu menuntun, kedua supaya menghindari nada monoton. Maka kita harus mendengarkan organis. Oh, nadanya pas gitu, penting nada itu tujuannya. Lalu yang ketiga memberi suasana hening. Ya. Coba lagi sekali lagi Mbak Hesti. Kesannya Bapak Ibu, monggo ngomong saja, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan. Elek ya bilang elek, apik ya bilang apik. Gimana kesannya Bapak Ibu? Piye Bu? Piye? Masih bingung? Biasanya yang biasa resitatif kan, yang ini. Nah, yang ini kan alternatif, tapi lebih jiwanya lebih hidup, ya kan? Tidak sederhana. Saya bawakan resitatif. Zumba. Aktif pun boleh, tapi kita harus pintar menempatkan di mana saya harus melambat, di mana saya harus cepat, di mana saya harus tarik nafas. Ya, saya akan contoh resitatif selama ini yang Anda lakukan mungkin begini ya. Kemudian kecurigaan saya keliru. Ya ayat Hesti. Tuhan
resitatif. Padahal tujuan masuk anggapan adalah respon. Maka respon cocok dengan aritmis. Maka kalau masih menggunakan yang lama, boleh nggak apa-apa. Tapi saya bantu pakai yang lebih mudah kalau menggunakan yang alternatif tadi. Kalau ini kan Anda harus meraba-raba. Tuhanlah kendalaku, aku takkan begitu? Begitu? Lalu yang kedua. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Bisa diterima? Bisa diterima? Oke. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Begitu bisa diterima. J, boleh mama kalau memang masih mau menggunakan yang lama juga boleh, tapi dengan cara yang berbeda dari biasanya. Tidak yang tidak begitu. Sekarang tidak berperasaan ya bukan. Ibu ada yang bilang tidak berperasaan. Lebih dengan jiwa. Sekarang, ya, Mbak kembali ke yang alternatif tadi. Saya ingin membantu memahami apa yang disebut dengan alternatif. Mudah-mudahan para pemazmur ini kan baru kenal ya. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Makanya kita kenalan, lalu kita bisa sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kita sayang nanti kita bisa mencintai. Maka sering-seringlah mengenal mazmur ini untuk membantu Anda para pemazmur lebih menjiwai setiap kata dan kalimat. Mbak di Zoom bait kedua, Mbak. Zoom bait kedua. Coba kita bareng-bareng nyanyi ini. Mungkin ada yang tanya, ini gimana cara membacanya, Bu Elis? Ini lagu dibuat 2/2 ala Brevi. Tahu ala Brevi? Cara menyanyikan bilangan 2/2. Di dalam satu birama itu ada 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Lihat ketemu? Kita bawakan cara ala Brevi 2/2. Maka yang dihitung adalah hitungan 1 dan hitungan 3. Ini jadi berapa? Ini jadi 1/16. Jadi tek 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 tek. Paham? Halo, saudara-saudara di pojok kanan? Paham? Paham ya? Masih cara membawakan ini gimana caranya? Maka ini kan hitungan 1. 1, 2. Ia menuntun aku di jalan yang lurus. Paham sampai di sini? Oke, mari kita nyanyikan bersama balik. Mbak Resti, ada 1. Ia menuntun
membawakannya begini, saya nggak paham. Sama Blas, oh ini gimana cara membawakannya? Buat saya 2 minggu saya surprise ngomong. 2 minggu Bapak Ibu baru ngerti bagaimana Anda yang baru sore ini saya kasih. Saya paham, Anda belum mengerti dan bingung 2 minggu. Dan lebih lucu dan uniknya lagi, saya dikasih materi, saya disuruh mempelajari, 1 minggu kemudian langsung rekaman. Tapi anehnya di rekaman itu benar gitu loh. Cuma saya nggak nyadar itu, itu benar. Karena saya masih ini apa? Ini gimana? Ini seperti apa? Ya, karena belum terbiasa. Tapi lama-lama saya baru aja saya nanya, ya. Apa rasanya kan? Jadi it's okay hari ini Bapak Ibu masih bingung, saya bisa mengerti, saya pun mengalami hal yang sama. Tapi kalau semakin lama, semakin mendahului maksud ini akan semakin paham apa yang dimaksud. Ya, oke, kita mulai nyanyi lagi. Baik kedua, nggak apa-apa, ngetuk dulu nggak apa-apa. Nanti baru kita coba. Oke, saya di sini aja ya. Besok habis ini. Ya, Mbak Esti. Kita mulai. Iya. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap. Tambahin titik boleh, ditarik nafas. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Sekarang kita coba menyanyikannya dengan lebih pakai rasa. Ya, tidak hanya sekedar mengetuk. Boleh diayun, boleh ditarik nada itu. Seperti yang saya kasih contoh. Kan saya tidak. Ia menuntut, tapi ia menuntut aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Begitu teman-teman para pemazmur. Mana pemazmur? Para pemazmur mana? Para pemazmur angkat tangan. Yang merasa dirinya pemazmur angkat tangan. Yuk, tangan yuk. Ayo, dapat hadiah. Ayo para pemazmur berdiri. Yuk para pemazmur berdiri. Siap ya semua? Siap. Kita mulai. Iya. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang pun berjalan dalam lembah yang gelap. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Bait 3 ya, Mbak, bait 3, Mbak. Saya Esti sebentar, bait 3. Oh, muda-muda ya pemazmurnya ya. Orang
muda yang maju ya. Oke, ayo orang muda. Semangat orang muda. Yuk. Yuk, harus bisa ya. Siap ya? Iya. Sekarang begini, dari refren lalu masuk bait ketiga ya. Tapi jangan buru-buru tadi, kasih waktu kepada organis untuk jreng nada awal, lalu kalian masuk ke ayat. Ya, bait mana nih? Bait 1, 2. Yuk, Mbak Esti. Ya, nyanyikan. Oke, stop. Kata berbahagialah ini kan hidup. Jadi kalau kamu membawakan berbahagia, hilang hidupnya. Maka akselerando, namanya akselerando, agak dicepetin akselerando. Berbahagialah yang berdiam di rumahku. Isi dulu jiwamu, isi dulu hatimu dengan rasa berbahagialah. Ya, jadi tidak hanya berbahagialah itu terjadi selama ini. Kita mengubahnya ya menjadi lebih hidup dan lebih baik tentunya. Maka berbahagialah yang berdiam di rumah. Nah, di sini baru kita berani. Yuk sekali lagi Mbak Esti. Ini nyanyi kita sama. Ya, hidup ya. Ya. Iya. Macet ya. Tuhan bersamamu. Semoga kami dan segala bakat kami, segala usaha kami untuk melayani gereja dan umat di sini, dan segala usaha kami selanjutnya diberkati dan disemangati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.